Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Mungkin sehat selalu dan juga rezekinya lancar. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fatih Al-Muzaffar dari Umar. Saya dari 4 Rank A2 dengan mata kuliah MAPEL, yaitu Tata Kelola Teknologi Informasi. Di sini saya akan membahas sedikit saja ya materi yang ada di pertemuan 8, yaitu tentang makalah individu saya, yaitu mungkin satu materi saja, yaitu fokus area tata kelola teknologi informasi. Oke, saya mulai saja ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu tata kelola teknologi informasi. Baiklah, tata kelola teknologi informasi itu sebuah proses yang digunakan untuk memantau atau mengendalikan keputusan teknologi informasi untuk memastikan pengiriman nilai kepada pemangku kepentingan dalam suatu organisasi. Di sini saya simpulkan, yaitu tata kelola TI itu yaitu proses untuk memantau atau mengendalikan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Tujuan tata kelola TI ini yaitu untuk menghasilkan bisnis dan keputusan TI yang berdampak pada nilai bisnis tersebut, dan juga untuk mengendalikan keputusan TI yang mungkin berdampak negatif atau positif pada suatu perusahaan yang akan mendatang. Oke, sedikit saja ya apa itu tata kelola TI. Kalau mungkin teman-teman ingin tahu, cari saja di Google ya. Oke, di sini saya akan membahas materi yang akan saya bahas ini, yaitu area fokus tata kelola teknologi informasi. Oke, dalam area fokus tata kelola teknologi informasi ada 5, yaitu value delivery, yang kedua risk management, ketiga strategi alignment, keempat resource management, dan kelima perform measurement. Dengan menerapkan 5 fokus tata kelola TI yang saya sebutkan tadi, diharapkan perusahaan dapat lebih efisien, lebih efektif dan bertanggung jawab dalam membuat manajemen risiko yang lebih akurat, dan fokusnya itu menggambarkan kebutuhan pihak manajemen dalam mengatur dan mengelola teknologi informasi tersebut. Oke, di sini ada juga menurut IT Governance Management Institute, yaitu ITGI, pada tata kelola teknologi informasi ada 5 area yang menjadi fokus perhatian. Ini berbeda ya. Oke, kita bahas juga yang kelimanya, yaitu pertama IT strategi alignment, yaitu memastikan teknologi informasi dan bisnis saling terkait, sinergis, menggambarkan bahwa keselarasan strategi IT dengan strategi TI dengan strategi bisnis adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan perusahaan. Artinya di sini adalah untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapai perusahaan, yaitu dari strategi TI serta strategi bisnis yang akan bentuk dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu value delivery, yaitu untuk memastikan teknologi informasi merealisasikan manfaat teknologi informasi yang dijanjikan sejak awal proyek atau program. Mungkin di sini untuk memastikan atau merealisasikan teknologi informasi yang sudah dirancang atau dijanjikan suatu perusahaan dalam proyek yang akan dimulai. Yang ketiga, risk management, yaitu pengenalan, pengukuran, pengelompokan berdasarkan tingkat risiko teknologi informasi yang selanjutnya diikuti pengalokasian sumber daya perusahaan secara ekonomis dan terorganisasi untuk minimalkan dan memonitor. Di sini mungkin yaitu saya bahas untuk mengukur atau mengenal atau mengelompokkan risiko-risiko masa mendatang yang mungkin bisa saja diatasi dengan risk management tersebut. Oke, yang keempat
Performance management yaitu mengukur unjuk kerja, teknologi informasi, dan dukungannya terhadap bisnis, termasuk implementasi strategi dan juga penggunaan sumber daya. Pengukuran kinerja akan menjadi tolak ukur penerapan tata kelola teknologi informasi. Hal ini dapat memberikan gambaran apakah hasil kinerja terhadap domain tata kelola TI informasi sudah sesuai dengan tujuan masing-masing. Pada accountability, investasi teknologi informasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin di sini cukup panjang, saya akan sebut sedikit, yaitu untuk mengukur unjuk kinerja teknologi informasi dan mendukung terhadap bisnis-bisnis yang ada di perusahaan. Dengan pengukuran ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan penerapan tata kelola teknologi informasi terhadap suatu perusahaan ini, yang mungkin bisa membantu untuk kinerja terhadap domain-domain teknologi informasi yang sesuai dengan tujuan masing-masing. Baik, yang kelima, resource management. Mungkin namanya sudah ditahu ya, yaitu untuk memastikan pengelolaan sumber daya teknologi informasi perusahaan agar lebih efektif dan efisien, termasuk organisasi staf TI yang lebih efisien. Di sini adalah untuk memastikan sumber daya teknologi informasi itu digunakan lebih efisien dan lebih efektif dari organisasi tersebut, dari staf-staf TI yang akan bekerja. Oke, di sini ada juga hubungan fokus area tata kelola TI dengan COBIT dan FALIN. Di sini COBIT dan FALIN ada di model tata kelola TI teknologi informasi. Mungkin di sini hubungan tata kelola teknologi informasi yang memiliki 5 area menjadi fokus, yaitu penyelarasan strategi, penyampaian nilai, manajemen risiko, manajemen sumber daya manusia, dan pengukur untuk kinerja. Proses-proses IT strategi, alignment, meliputi perencanaan strategi bisnis serta analisis stakeholder. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, hasil rangkuman dari materi yang sudah saya bacakan. Mohon maaf bila ada kesalahan, mungkin bacanya terlalu cepat atau agak gagap sedikit. Mohon dimaafkan ya guys. Oke lah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.